ya. Bahkan apapun bentuknya, apapun modusnya, apapun modulnya, ketika majelis-majelis atau panggung-panggung keagamaan ini yang isinya adalah ujaran kebencian, isinya adalah mengajak umat untuk membenci satu golongan lain, satu kelompok lain, personal orang, individu orang, bubarkan apapun itu. Mau itu katanya kiai haji, mau itu katanya kiai, mau itu katanya ulama, mau itu seorang habib, mau itu seorang sayyid, mau itu seorang ngakunya syarif, mau itu ngakunya dari wali songo, mau ngaku siapapun, kalau ada ujaran kebencian, pengajian-pengajian seperti itu atau panggung-panggung seperti itu, bubarkan. Wes to manut aku, penak-penak. Dulu 2019 ya. Isu yang dinaikkan adalah isu kebangkitan tentang PKI. Mereka cetak gambar Palu Arit sendiri. Mereka viralkan sendiri. Mereka pura-pura menangkap PKI-nya sendiri dan dibakar sendiri itu gambar-gambar Palu Aritnya. Ya kan? Mereka cetak sendiri, mereka viralin sendiri, mereka bakar-bakar sendiri. Itu seolah-olah ada kebangkitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada beberapa informasi mengenai terkait ada beberapa pengajian yang dibubarkan ya teman-teman ya. Ada pengajian dibubarkan, terus ada teror beberapa orang itu dapat atau kena teror. Ya, ini kan udah musim politik ya. Kalau seandainya ada pengajian dibubarkan, itu pasti ada alasannya. Lalu seandainya ada yang marah-marah tentang ada seorang kiai, contoh, ada seorang habaib, contoh, ada yang mengaku sebagai sayyid atau mengaku sebagai cucu nabi. Saya rasa siapapun kalau ceramahnya itu bikin provokasi, bikin ujaran kebencian, mengajak umat untuk membenci seseorang, hal yang paling lumrah adalah untuk membubarkan pengajian-pengajian seperti itu. Itu tidak pada bulu siapapun. Mau itu ngakunya sebagai keturunan wali, mau itu ngakunya sebagai habib, mau itu ngakunya sebagai zuriat nabi, mau itu ngakunya dari keraton, mau itu ngakunya sebagai orang tah wali songo. Kalau isinya ujaran kebencian dalam pengajian atau dalam acara di majelisnya, bubarkan. Ya, bubarkan apapun bentuknya, apapun modusnya, apapun modulnya. Ketika majelis-majelis atau panggung-panggung keagamaan ini yang isinya adalah ujaran kebencian, isinya adalah mengajak umat untuk membenci satu golongan lain, satu kelompok lain, personal orang, individu orang, bubarkan. Apapun itu. Mau itu katanya kiai haji, mau itu katanya kiai, mau itu katanya ulama, mau itu seorang habib, mau itu seorang sayyid, mau itu seorang ngakunya syarif, mau itu ngakunya dari wali songo, mau ngaku siapapun, kalau ada ujaran kebencian, pengajian-pengajian seperti itu atau panggung-panggung seperti itu, bubarkan. Wes to manut aku, penak-penak. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau ada siapapun, ini pesan saya, ini musim politik, hati-hati. Seperti dulu juga kami sampaikan ya, hati-hati musim politik, modusnya bisa apa saja. Politik identitas terjadi, mempolitisasi agama terjadi, termasuk ayat-ayat pun bisa jadi dipolitisasi. Dia mengumbar dalil, dia mengikrarkan sebuah tafsir-tafsir hanya untuk kepentingan-kepentingan, untuk menghakimi satu sama lain. Hati-hati.
tafsir itu dijadikan bahan untuk apa? Untuk membunuh karakter orang. Contohnya kayak si siapa ini? Si Faizin siapa tadi? Mau Faizin. Contohnya mau Faizin ini. Dia menggunakan satu ayat untuk menghakimi saya seolah-olah saya bukan orang yang bisa ngaji. Berarti kalau adanya orang yang nggak bisa ngaji, berarti saya nggak boleh ngomong seperti ini. Gitu. Ini dia akan menggiring saya menggunakan ayat. Satu ayat untuk menghakimi saya. Gitu. Jadi ya, apalagi saya dengar informasi banyak teror ya. Banyak teror terhadap mereka. Ya kita harus tahu siapa yang diteror gitu. Kalau mereka melakukan banyak ujaran-ujaran kebencian, kalau seandainya diteror orang, hal yang lumrah. Kalau seandainya ada pengajian, orang berontak, orang membubarkan. Karena isi pengajiannya seperti apa. Gitu. Itu hal yang lumrah dari dulu kok. Dari dulu begitu. Pasti ada sebabnya kenapa ada pengajian dibubarkan. Karena ya pasti ada ujaran-ujaran kebencian di sana. Oke, gitu ya. Lalu ada kabar lagi, ada oknum lagi nih, Habib meniduri tetangganya, itu juga ada yang seperti itu. Alah banyak kok, oknum Habib itu juga banyak yang kayak begitu. Oknumnya itu oknum. Jadi jangan kalian itu membabi buta, terus akhirnya memframing bahwa semua habaib itu seperti itu. Itu juga perilaku tidak kemanusiaan, tidak melihat secara kemanusiaan. Ada salah satu Habib, oknum melakukan seperti itu, dijadikan ajang konten. Terus akhirnya semua Habib itu digoreng. Apalagi marganya dibawa-bawa, ada Yahyanya dibawa-bawa, ada Tohanya dibawa-bawa. Ini kalau menurut saya ini orang-orang kentir, orang-orang kopla, orang-orang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kentir, kopla, lengkap lah ya. Lalu ketika dibandingkan seperti itu sama dengan begini, ada oknum ya, orang asli orang Jawa, orang Nusantara, orang pribumi, ya katakanlah, dia mencabuli, dia memperkosa, dia merampok. Berarti apakah harus distigmakan bahwa orang Jawa, orang pribumi, ternyata itu dia suka maling, suka merampok. Semua itu begitu. Adil nggak? Adil. Ya, omongan saya ini hanya dicerna kepada orang-orang yang bijak, yang memiliki hati nurani dengan baik, yang memiliki kesadaran penuh. Tapi kalau omongan seperti ini pun kok diserang, dicaci maki, berarti yang nyerang itu ya waktu mungkin pembagian otak dia nggak datang saat itu, bisa jadi gitu. Gitu ya. Jadi oknumnya aja Gus yang bermasalah. Ya ini saya lagi sedang jelaskan. Betul itu Pak. Alhamdulillah Bapak bagus komentarnya. Terima kasih. Lalu ada komentar lagi nih, kenapa harus bin ya Gus? Kenapa harus bin Adam? Kenapa harus bin Adam? Kalian itu bin Adam. Semua itu keluarga. Semua itu cucu Nabi. Wes toh, nggak usah rebutan nasab. Udah, itu nggak berkemanusiaan itu. Ketika ada salah satu oknum Habib dimanfaatkan, digoreng sana, digoreng sini, itu nggak bener. Nah, itu cacat otak. Cacat otak. Sama halnya, seandainya ini orang Jogja, seandainya ada orang Jogja ya kan, atau ada orang Jogja ya, ada orang Solo, ada orang Lamongan, wah contohnya orang Lamongan lah, Lamongan yang jelas nih, ada orang Lamongan, itu orang Lamongan itu teroris, ada itu Amrozi, wah teroris ya, wah itu bunuh orang banyak itu ratusan. Lalu apakah ketika ada orang Lamongan menjadi teroris, apakah orang Lamongan akan semua menjadi teroris? Oknum orang yang berdomisili di Lamongan yang menjadi teroris. Tidak semua orang Lamongan menjadi teroris. Hal yang sangat sederhana ini mudah-mudahan bisa diambil sisi baiknya. Jadi janganlah melengseng yang tidak hanya bermodal Anda mendengarkan sebuah narasi akhirnya terprovokasi dan sebenarnya bukan perebutan nasab Gus, hanya sok hebat. Iya, begitu kadang-kadang. Betul Om Faizin, betul. Sampean betul. Salut saudara semarga Habib Lutfi yaitu Habib Toha bin Yahya berhasil uji rudal balistik antar tetangga Kemjan yang dibahas oleh nasab. Jadi begini.
Orang sekarang ini aneh juga ya. Orang yang tidak punya otak adalah yang tidak punya otak. Orang yang tidak punya otak adalah mereka orang-orang yang mau makan inget nasab. Habis makan inget makam. Mau tidur inget Zuriat. Terus bangun tidur inget Yahya. Terus mau mandi inget Bentoha. Dan setelah mau pergi kerja saja sampai males-malesan inget makam. Ini adalah orang-orang yang cacat otak. Iki wong kentir gitu loh. Ngerti wong kentir ora? Wong kentir iki ya edan tapi ketok waras. Waras tapi ketok edan. Lha kentir iki. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang kentir, kurang-kurang kerjaan, kurang-kurang masalah. Yakin dalam pikirannya pasti bermasalah. Betul nggak? Lah makam orang diurusin, makam kakeknya yang sudah almarhum, bahkan lebih-lebih makam orang tuanya yang sudah almarhum pun nggak diurusin. Nasab keluarganya nggak diurusin, ngurusin nasab orang. Saya rasa ini juga cacat. Cacat. Saya tanya, kamu keturunan, sebutkan keturunan kamu sampai dengan 9 generasi. Apa enggak? Seandainya kamu anaknya Pak Slamet. Pak Slamet itu anaknya siapa? Mbah Mugi. Lah Mbah Mugi itu anaknya siapa? Buyut Sani. Seandainya Buyut Sani itu tangganya siapa itu? Ayo sebutin 9 generasi aja. Nasabmu sendiri saja enggak kamu perhatikan. Kentir. Makam bapakmu saja enggak pernah kamu bersihkan. Bahkan kamu enggak mau datang untuk kirim doa kubur. Tapi ngurusi makam orang kentir. Orang-orang kayak begitu. Ya. Kalau ada pengajian di panggung tiba-tiba dibubarkan, ini juga harus tanda tanya, pikir. Berarti dalam pengajian itu ada masalah. Yang namanya pengajian untuk keagamaan harusnya untuk kebaikan. Untuk mengajari umat supaya apa? Lebih secara spiritualisnya lebih mengena. Secara keagamaannya itu lebih mengena. Tetapi kok kenapa dalam pengajian itu ada orang-orang itu yang gak suka dengan pengajian tersebut? Mungkin saja karena ada ujaran-ujaran kebencian. Dan ketika di dalam pengajian itu ada ujaran-ujaran kebencian, kok didukung? Wih wong kentir.